Baiklah, kaum gay untuk Gaza. Video ini untuk kalian dan juga untuk semua orang. Kalau kalian ingin tertawa, kalau kalian ingin melihat bagaimana empati yang merusak diri sendiri bisa membunuh orang. Dan kaum gay untuk Gaza bukanlah sesuatu yang unik atau aneh. Kita juga punya perempuan untuk Islam. Mirip seperti ayam untuk KFC, kita juga punya orang kulit hitam untuk Islam. Padahal perdagangan budak Arab Afrika jauh lebih mematikan dan berlangsung lebih lama daripada perdagangan budak transatlantik. Ini seperti orang kulit hitam mendukung perbudakan. Perempuan untuk Islam itu seperti ayam untuk KFC, dan kaum gay untuk Gaza juga tidak berbeda. Jadi Sadiq Khan yang baru saja pulang dari ibadah haji membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah seorang muslim yang taat. Begitu dia kembali, dia juga adalah wali kota London. Jadi dia tidak bisa benar-benar secara terbuka bersikap homofobik atau anti-LGBTQ. Jadi dia membuat sebuah postingan, dia menulis tweet yang mengucapkan selamat kepada warga London karena memiliki 1 bulan gay lagi, karena ini adalah bulan kebanggaan. Dan umat muslim, ya Tuhan, umat muslim benar-benar panik. Jadi anakku, lihat ini. Five Pillars memposting artikel ini yang sudah dilihat 3,4 juta kali, tapi hanya mendapat 500 suka. Hanya 500 suka. Jadi intinya ini memberi panduan singkat untuk muslim yang tinggal di barat tentang bagaimana menghadapi bulan kebanggaan LGBTQ selama bulan Juni. Jadi satu orang gay for Gaza tiba-tiba sadar dan dia bilang, memang sesederhana itu. Jika Partai Hijau bekerja sama lagi dengan Five Pillars karena mereka punya sejarah melakukan itu, maka saya keluar dan ribuan orang lainnya juga. Tidak ada lagi wawancara, tidak ada lagi dukungan, tidak ada apa-apa lagi. Yah, dia masih belum sadar karena dia masih seorang gay untuk Gaza. Lihat ini, dia masih memasang bendera Palestina di bio-nya. Gerakan progresif tidak bisa hidup berdampingan dengan fundamentalisme agama yang homofobik. Idiot. Lihat ini. Kami sudah memberitahu orang-orang ini selama bertahun-tahun. Lihat ini. Orang muslim sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Lihat ini. Anak-anak muslim menginjak-injak bendera pelangi. Tapi kita masih punya Gays for Gaza. Ini sangat teman-teman. Ini benar-benar seperti yang sudah sering saya katakan sebelumnya. Orang-orang ini hanya punya satu kesamaan karena mereka adalah sosialis dan komunis dan semacamnya. Mereka ingin menghancurkan peradaban barat. Itu saja, mereka ingin menghancurkan peradaban barat. Mereka ingin menyebarkan anarki. Jadi dari kekacauan itu, mereka bisa menciptakan utopia sosialis baru. Itulah pandangan dunia kaum kiri dan muslim. Di sisi lain, mereka ingin menciptakan kekhalifahan Islam dari kekacauan itu. Hanya itu, mereka tidak punya kesamaan lain. Lihat ini, lihat wanita ini yang sedang viral di media sosial. Sadiq Khan, kamu membuatku bingung. Bagaimana seseorang bisa hanya beberapa hari yang lalu berdiri di Padang Arafah pada hari terbaik dalam setahun ketika Allah turun ke langit terendah untuk mendengar doa-doa haji yang kamu ikuti? Di sana aku yakin kamu memohon ampunan kepada Allah. Aku yakin kamu pasti telah mengungkapkan rasa syukurmu kepada Allah. Dan aku yakin kamu pasti telah memohon petunjuknya. Atau mungkin dia hanya berpura-pura karena harus membuat umat muslim senang. Dia seperti, hei lihat aku seorang muslim yang taat. Dan di saat yang sama dia juga harus membuat komunitas LGBTQ senang. Siapa dia? Sebenarnya kita tidak tahu. Sejujurnya aku masih belum tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak berpikir dia seorang muslim radikal. Aku benar-benar tidak berpikir begitu. Tapi aku juga tidak berpikir bahwa dia adalah seseorang yang baik untuk peradaban barat. Dia bisa saja orang modern yang woke seperti Zoran Mamdani yang masih punya sedikit rasa empati untuk komunitas muslim yang merasa dirugikan. Tapi di saat yang sama, dia juga bukan seorang muslim radikal. Jadi, terserah kamu mau menganggapnya bagaimana. Saya tidak tahu. Itu tidak relevan. Sungguh tidak relevan pandangan seperti apa yang orang-orang simpan diam-diam di hati mereka karena tidak ada cara untuk mengetahuinya. Kita hanya bisa menilai dari bagaimana mereka bersikap di depan umum. Jadi siapapun dia adalah sosok yang memecah belah. Dia tidak baik untuk London. Dia tidak baik untuk Barat. Bahkan jika dia bukan seorang muslim radikal, dia tetap tidak baik untuk Barat. Dan jika peradaban Barat runtuh,
maka dia akan dikenang sebagai salah satu pemain kunci. Lalu, hanya beberapa hari kemudian, menyerukan ratusan dan ribuan orang untuk berkumpul di jalan-jalan London merayakan LGBTQ. Oh, sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan Islam. Itu benar, dia benar. Islam memberitahu umat muslim untuk mendirikan khilafah. Dan setelah Anda mendirikan khilafah, maka Anda harus mengumpulkan semua homoseksual yang tinggal di wilayah khilafah Anda, membawa mereka ke tempat tertinggi Di kota, lalu berkata, "Hei, apa yang ada di bawah sana?" Bub, maaf, kami punya video orang-orang ini melakukan hal itu. Dan itu yang membuat saya tertawa atas kebodohan orang-orang yang masih ngefans sama mereka. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Tapi sebenarnya nggak terlalu bikin heran juga. Seperti yang saya bilang, seperti orang kulit hitam yang membela Islam. Padahal Islam telah menaklukkan, menindas nenek moyang mereka selama 1400 tahun. Kita punya perempuan seperti ini, seperti badut ini. Maksud saya, dia membela Islam, padahal nabinya bilang mayoritas penghuni neraka adalah perempuan seperti dia. Kenapa? Karena mereka adalah istri-istri yang tidak patuh. Itu saja. Karena kalian suka mengomeli suami kalian. Itu saja. Dan juga lemah akal. Itu adalah alasan kedua yang diberikan oleh Muhammad. Apa yang membuat kalian lakukan itu? Menurutku, itu adalah upaya putus asa untuk diterima. Tapi kalian tidak akan pernah diterima. Selama kalian mengaku sebagai seorang Muslim dan berkulit coklat, akan selalu ada penolakan terhadap kalian. Betapa menyedihkannya ini. Orang itu sudah mendapatkan salah satu posisi tertinggi yang bisa diraih. Dan badut ini bilang dia mencoba memanipulasi dia. Bukan berarti dia akan termanipulasi. Justru dia sendirilah ahlinya memanipulasi orang lain. Dia memberitahunya. Dan inilah pandangan yang mereka pegang. Mereka sering mengatakan itu kepadaku. Seperti, kamu berkulit coklat, mereka tidak akan pernah menerimamu. Siapa mereka? Maksudmu siapa mereka? Lihat, audiensku hampir mencapai 4 juta orang, sebagian besar orang barat. Dan aku mendapat begitu banyak surat cinta dari mereka yang merupakan orang-orang konservatif sayap kanan. Tapi kalau kamu tanya mereka, orang-orang ini, mereka tidak akan pernah menerimamu. Maksudku, bahkan Antones pun entah kenapa tidak pernah menyerangku. Aku tidak tahu, mungkin suatu saat mereka akan mengejarku, tapi bahkan mereka pun tidak mengejarku. Itu karena tidak ada alasan. Aku tidak mengatakan hal-hal yang anti barat. Bukan hanya karena aku tidak mengatakannya, aku memang tidak mempercayainya. Itu sebabnya. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk membenciku. Ya, tapi kalau aku mulai mengatakan itu, aku bangga. Aku pria coklat yang bangga. Aku kekuatan coklat. Aku bangga. Bangga sebagai orang Pakistan, bangga menjadi seorang Muslim atau apapun itu. Maka tentu saja pada suatu titik, karena jelas, kalau aku semua itu, maka kepentingan kita tidak akan sejalan. Dan ketika kepentingan kita tidak sejalan, itulah yang menimbulkan konflik. Dan kemudian, tentu saja, aku akan mendapat segala macam serangan dan hinaan. Dan itu bukan sesuatu yang aku lakukan secara sadar. Itu hanya memang begitulah aku secara ideologis. Tapi orang-orang seperti ini akan selalu memanipulasi kamu. Dia sedang memanipulasi Sadiq Khan yang merupakan wali kota London, terpilih 3 kali wali kota London. Dan mereka tidak akan menerima kamu karena kamu seorang Muslim. Itu yang terus mereka katakan pada diri mereka sendiri. Itu adalah mekanisme pertahanan mereka. Itu yang mereka katakan kepada anak-anak mereka. Dan mereka bilang kepada anak-anak mereka bahwa kamu tidak akan pernah diterima. Oleh karena itu, pegang teguh identitas Muslimmu. Pegang erat identitasmu sebagai orang berkulit coklat sekuat yang kamu bisa. Tapi itu pandangan yang sangat kontradiktif. Karena kalau kamu pikir mereka tidak akan menerima atau merangkulmu, lalu apa yang sebenarnya kamu lakukan di negara mereka? Kenapa mereka memberikanmu posisi yang setara? Mereka membayarmu sama seperti mereka akan membayar orang lain. Sebenarnya tidak, mereka membayarmu lebih daripada yang akan mereka bayarkan kepada orang lain. Pada titik ini, mereka sebenarnya lebih memperhatikan minoritas mereka atau orang-orang non-pribumi ini. Lebih daripada mereka memperhatikan orang-orang pribumi. Seluruh konsep DEI, kamu tahu artinya? Itu berarti keberagaman, keadilan, inklusi. Kamu tahu apa arti keadilan? Itu bukan kesetaraan. Keadilan berarti bahwa orang yang berbeda membutuhkan jenis bantuan yang berbeda.
Jadi, jika kamu adalah anak seorang migran atau jika kamu seorang migran, maka kamu akan menghadapi lebih banyak hambatan. Oleh karena itu, kamu membutuhkan lebih banyak bantuan. Itulah mengapa para migran ditampung di hotel, karena mereka tidak punya apa-apa lagi. Tapi orang kulit putih, penduduk asli, jika penduduk asli menjadi tunawisma, maka mereka punya antrean terpisah. Mereka ini adalah prioritas. Jadi, inilah yang kita miliki. Inilah hierarki di dunia DEI yang baru ini. Seorang imigran baru dan imigran yang tidak berpendidikan karena dia tidak punya apa-apa. Jadi dia tidak punya apa-apa selain tantangan. Oleh karena itu, negara harus paling banyak membantu dia. Lalu ada imigran yang berpendidikan, karena mereka sebenarnya, Anda tahu, jika mereka berpendidikan, maka mereka akan mendapatkan pekerjaan dan mungkin bisa mengurus diri sendiri. Mereka mungkin bisa membayar sewa mereka sendiri, tapi jika tidak, maka sekali lagi, mereka punya kategori tersendiri untuk itu. Lalu ada anak-anak dari para imigran seperti wanita ini. Jadi mereka sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah daripada imigran berpendidikan dan kemudian imigran yang tidak berpendidikan. Lalu ada penduduk asli yang telah mengumpulkan kekayaan turun-temurun. Mereka memiliki hak istimewa. Mereka adalah alasan mengapa seluruh sistem diatur untuk menguntungkan mereka. Jadi mereka berada di posisi terbawah. Sebenarnya di dalamnya ada kategori-kategori. Jadi ada perempuan kulit putih dan kemudian laki-laki kulit putih. Laki-laki kulit putih adalah yang paling rendah dalam filosofi DEI ini karena dia memiliki segalanya. Dia laki-laki, dia kulit putih, dia punya kekayaan turun-temurun, dia berpendidikan, dia bisa masuk universitas dan sebagainya. Jadi dia seharusnya bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, ada seorang migran dari Afrika Sub-Sahara. Dia bahkan tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Dia tidak punya keterampilan. Jadi pemerintah perlu menginvestasikan jauh lebih banyak untuknya sebelum dia bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif. Itulah gambaran singkat tentang DEI. Kesetaraan dan keadilan adalah dua kata yang sangat berbeda. Kesetaraan berarti kita semua setara. Saya rasa ini sangat merajalela. Ini sangat menjadikan karena begini. Saat saya pindah ke Australia, tidak ada yang menguntungkan saya. Kamu tahu, saya masih sedikit diuntungkan karena orang tua saya membayar biaya kuliah saya yang sebesar $10.000 per bulan. Tapi saya tahu beberapa mahasiswa harus menjaga diri mereka sendiri, mengurus diri mereka sendiri. Ya, pokoknya saya tidak mengharapkan pembayaran dari Centrelink. Saya tidak mengharapkan bantuan sosial apapun. Dulu itu dunia yang berbeda. Tidak ada pembayaran bantuan sosial untuk non-warga negara Australia. Pada saat itu tidak ada DEI atau keadilan. Jadi kamu bisa bilang bahwa saya kurang beruntung, tapi di saat yang sama, itu memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Kamu tahu, bukan dua pekerjaan sekaligus, karena saat itu kami masih diizinkan. Jadi saya punya pekerjaan. Saya pergi ke universitas pada siang hari, dan kemudian saya bekerja shift malam di sebuah pom bensin. Sebelumnya saya bekerja di Myer. Untuk beberapa waktu yang bersamaan, saya punya dua pekerjaan. Tapi saya tidak diizinkan bekerja lebih dari 20 jam seminggu. Kalau tidak, saya bisa membahayakan visa pelajar saya. Jadi semua hal itu terjadi. Dan hal-hal itu sebenarnya mendorong Anda untuk mengubah situasi Anda dan menata hidup Anda dari sana, lalu menjadi sukses. Amerika penuh dengan kisah sukses seperti itu, di mana orang-orang pindah ke Amerika atau pindah ke negara baru dan mereka harus memulai dari nol. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Tapi DEI ini sebenarnya membuat orang jadi kurang termotivasi untuk bekerja keras. Dan Anda punya hal-hal seperti ini. Dan pada akhirnya, lihat, itulah bagian lucunya. Itulah bagian yang paling menyedihkan dari semua itu. Jadi bahkan jika Anda sudah melakukan segalanya untuk mereka, Anda memanipulasi orang-orang Anda menaruh mereka di urutan terbawah prioritas Anda melakukan segalanya untuk orang-orang ini, dan mereka tetap membenci Anda. Itulah bagian yang menyedihkannya. Tidak peduli prinsip-prinsip Islam mana yang anda korbankan dalam prosesnya. Dan sejujurnya, itu membuat frustrasi bagi kami yang lainnya. Ketika orang-orang seperti anda di tempat umum bertindak seolah-olah nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan Islam itu bisa kami terima, maka itu membuat orang bingung tentang apa yang ditoleransi dan tidak ditoleransi oleh Muslim. Jadi mereka ingin Sadiq Khan yang merupakan wali kota London, mereka ingin dia benar-benar bersikap homofobik seperti yang dituntut agamanya. Jadi, dan saya sebenarnya ingin itu terjadi. Sejujurnya saya memang ingin karena itu akan membuka kedok mereka yang merupakan hal baik. Saya benar-benar ingin itu terjadi. Tapi jika mereka melakukan itu, tentu saja
Saya pikir itu akan menjadi peringatan besar bagi semua kaum progresif. Sepertinya saya rasa sebenarnya saya tidak tahu. Tapi itu pasti akan sangat menarik untuk melihat bagaimana kaum progresif yang katanya progresif merespons. Karena tentu saja kita akan tertawa, kita akan menonton, kita bakal bilang, "Ha teman-teman, kan benar. Ha, kalian senang sekarang?" Tentu saja kita akan melakukan itu seperti seharusnya. Tapi itu akan menarik, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana semuanya berkembang. Tapi hey, lihat, ada sisi positifnya juga. Saya sudah mengatakan ini bertahun-tahun yang lalu ketika ada seorang wanita Denmark atau Finlandia, tidak, saya rasa dia orang Denmark. Ada seorang wanita Denmark, Muslim. Dia sebenarnya orang Denmark kulit putih. Saya rasa dia setengah Denmark, setengah Muslim. Mungkin itu sebabnya dia akhirnya menjadi Muslim. Dia adalah imam perempuan pertama. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Dan saya bilang, kamu tahu, itu mungkin saja terjadi karena begitu kamu mulai membawa orang kulit putih ke dalam agama abad pertengahanmu, maka sangat mungkin orang-orang kulit putih itu membawa nilai-nilai liberal mereka. Dan mereka juga bisa mencemari Islam. Jadi itu sangat mungkin terjadi. Jadi setelah itu kita melihat imam gay, imam perempuan, Muslim yang sangat liberal, Muslim yang mengatakan bahwa kita perlu meliberalisasi Islam. Jadi itu juga merupakan kemungkinan. Jadi kamu tahu, ketika Muslim merayakan orang kulit putih yang masuk Islam, mereka tidak selalu menang. Karena banyak dari orang kulit putih itu, ketika mereka membaca detailnya, mereka berkata, apa-apaan ini? Kami meninggalkan Islam. Tapi banyak dari mereka sebenarnya juga meliberalisasi Islam. Jadi itu kabar buruk untuk Islam dan para Muslim seperti yang saya tunjukkan tadi. Contohnya, lihat wanita ini. Lihat wanita ini. Dia membuat masjid untuk kaum gay. Ada musik, jadi saya tidak bisa memutarnya. Lihat wanita ini. Dia masuk Islam. Dia membawa sebuah Al-Quran dan sedang melambai. Dia melambaikan bendera pelangi di dalam masjid. Ini benar-benar masjid, teman-teman. Ini adalah masjid untuk kaum gay. Lihat ini adalah sajadah. Jadi kamu tidak pernah tahu. Kamu tidak pernah tahu. Hei, tahu tidak? Bagaimanapun juga ini lucu. Jadi, apakah kamu ingin Gays for Gaza meliberalisasi Islam? Saya sebenarnya tidak peduli dengan Islam. Saya tidak berpikir Islam akan menang. Ya, mereka telah melakukan banyak langkah licik. Tapi ini pasti akan menarik. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bagaimana Islam akan keluar dari situasi ini? Ketika pertarungan terakhir dimulai, saya berharap dan yakin mereka akan kalah. Akibatnya, banyak orang harus meninggalkan Barat dalam jumlah sangat besar. Maksud saya, banyak sekali. Itu akan terjadi karena peradaban Barat secara kolektif akan sampai pada kesimpulan bahwa, hey, teman-teman, lihat, kita sudah mencoba multikulturalisme. Kita sudah mencoba merangkul semua orang, tapi mereka tetap membenci kita. Dan lihat, kita baru saja melewati perang saudara, dan ternyata itu tidak berhasil. Sekarang giliran kalian pergi. Kalian pergi. Jadi itu akan terjadi. Jadi ketika itu terjadi, saya tidak tahu bagaimana komunitas Muslim akan bereaksi atau keluar dari situasi itu. Tentu saja akan ada sekelompok Muslim yang tercerahkan, yang akan berkata, hey teman-teman, lihat apa yang telah kita lakukan. Kita dulu berteriak syariah untuk Inggris. Kita dulu memberikan ceramah terbuka penuh kebencian terhadap penduduk lokal di negara mereka sendiri. Dan sudah ada beberapa ulama yang membicarakan hal ini, yang mengatakan, lihat teman-teman, kita tidak melakukannya dengan benar. Kita sedang menciptakan, kita sedang bergerak menuju bentrokan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh banyak Muslim. Banyak Muslim tidak menginginkannya. Tapi Anda tahu, ketika gajah bertarung, rumputlah yang menjadi korban. Tapi kemudian akan ada sisi lain dari Muslim, sisi radikal lainnya yang tidak akan pernah hilang, yang justru akan semakin keras. Dan mereka akan berkata, lihat, para kafir ini, mereka masih akan memanipulasi Barat, bahkan ketika mereka membela diri, seperti yang mereka lakukan terhadap Israel. Inilah mengapa saya mencintai Israel dan mendukung Israel. Karena Israel tahu apa yang sedang mereka hadapi. Jika kamu tidak mau, ya sebenarnya tidak, sudah terlambat bagi kita. Kita pasti akan memiliki konfrontasi besar-besaran. Itu pasti akan terjadi. Saya rasa itu akan terjadi di Inggris terlebih dahulu. Dan kemudian Australia akan menyaksikannya. AS masih terlalu besar untuk jatuh. Jadi AS terlalu besar untuk jatuh. Tapi ISIS juga akan memperkeruh keadaan. Ada banyak orang Amerika yang patriotik,
Itulah sebabnya saya suka Amerika Serikat. Kita sudah melihat itu terjadi di Texas dan Florida, serta banyak tempat lain di Amerika Serikat. Dan tentu saja ada yang setara dengan London di Amerika Serikat, yaitu New York. Jadi New York akan menjadi jauh lebih terislamisasi, yang akan membuat banyak orang Amerika marah dan kesal, yang akan mempercepat reaksi balik terhadap Islam. Jadi, tapi jika ada tempat di mana situasinya bisa benar-benar menjadi buruk, saya rasa itu adalah Prancis atau Inggris, di mana akan terjadi pertarungan. Mungkin ada beberapa negara yang mereka mungkin saja jatuh. Misalnya di Wina, 44% dari siswa di sekolah dasar, 44% adalah Muslim. Mereka memiliki nama Muslim. 44%. Jadi pada suatu saat, katakanlah ketika siswa sekolah dasar itu tumbuh dewasa, di generasi itu 44% dari mereka akan menjadi Muslim. Dan tentu saja generasi berikutnya setelah mereka akan lebih banyak lagi, kecuali ada perubahan besar yang terjadi. Jadi beberapa negara mungkin saja diam-diam runtuh tanpa perlawanan. Tapi saya tidak berpikir itu. Saya tidak berpikir itu akan terjadi di Inggris dan Prancis. Saya pikir akan ada perlawanan balik. Kapan itu akan terjadi, saya tidak tahu. Semakin lama, semakin lambat itu terjadi, semakin brutal dan berdarah itu akan terjadi. Dan ya, kami sudah mencoba memperingatkan. Kami sudah mencoba memperingatkan teman-teman. Jika itu terjadi pada tahun 2030, maka saya akan bilang bahwa saya sudah mencoba memperingatkan Barat selama 12 tahun. Jika itu terjadi pada tahun 2030, karena sudah 8 tahun sejak saya memulai saluran YouTube saya.